Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Auto Record membaca berita di balik berita dan seperti biasa masih kami temani Anda, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman Mas Yes. Hersu. Oke, Kita mau sekarang ngomongin apa? ngomongin kalau jangan ngomongin Pak Jokowi deh, Mbak Agi. Walaupun sebenarnya masih rame juga ya akhirnya kan soal kunjungannya ke Lampung yang dia dinobatkan sebagai baginda pemersatu bangsa itu Pemuka ya. bangsa. Apa pokoknya itu. Karena ternyata kemudian ada Raja Lampung nih ya, Raja nah, Mhm. kan memang ada di sana kan Raja itu kan memang Betul. ada Mhm. Sebatin dan Pepadun, ada dua sebenarnya budaya Mhm. besar di Lampung itu dan salah satunya yang Mhm. ini seingat saya ini Irjen Pol ya terakhir jabatannya ke Edwin itu kan sudah dinobatkan sebagai Raja di Lampung itu dan dia menyatakan bahwa Mhm. ini orang-orang ini tidak berhak untuk memberikan gelar semacam itu kepada Pak Jokowi. Udah, itu urusan itu Betul. nggak usah kita. Dan dia ingin menanyakan kepada empat raja lainnya Ya, ya, ya. sebagai pemuka adat. Itu Iya sah yang atau tidak? ya, Kalau menurut hmm, dia sementara ini tidak sah tidak ternyata sah ya, ya. pemberian gelar kepada Ya, Pak Jokowi ya. tersebut Ya gitu. kapal itu namanya palsu dong, gelar palsu dong ya. Aduh, kasihan Iya, banget. apalagi para para tokoh mantan bupati atau apa sekelilingnya itu ternyata kemudian di-spill ya. Hmm, Mereka ini memiliki kasus-kasus korupsi. Nah, hmm. ini gimana? Jadi ketahuan dan Pak Jokowi ini inner circle-nya di daerah itu siapa Hmm. saja Hmm. begitu. Oke, tapi sekarang kita karena nggak ngomongin Pak Jokowi, kita ngomongin anak dan menantunya saja karena lagi rame. Ya, kalau Gibran pasti udah tahu yang rame. Tapi kalau Bobi kan baru belakangan ini rame. Netizen terutama di Mhm. Sumatera Utara lagi heboh lah karena pemanfaatan Mhm. rumah dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya kira-kira begitu ya Mbak Agi ya eh, Aduh, dan kacau itu. terus kalau Gibran apa kalau Kaisang apa kasusnya Mbak Agi? Kaisang ini partainya yaitu PSI itu Hmm. membuat acara semacam sekolah partai lah begitu Mas Hersu yang itu menggunakan diduga begitu ya acaranya itu Hmm. dan karena memang ada spanduknya juga karena itu difoto dan beredar di media sosial itu menggunakan gedung Kemenhub, gedung milik Kemenhub ya Oh, kita tahu yang jadi jadi ini Menteri sama-sama Kehutanan kan pemanfaatan ya sama-sama ya, ya Menteri Kehutanan. sama-sama memanfaatkan fasilitas Ya. negara dan kita tahu yang menjadi Menteri Kehutanannya adalah Raja Juli Antoni, petinggi dari PSI Sekjen ya dan sekarang Mas ya. itu Balik lagi ke Sekjen ya sekarang. iya Hmm. iya betul dan eh, ini rupanya setelah saya lihat loh ini sebelahan dengan rumah keluarga saya Nah, jadi hanya berbatas tembok saja gedung Kemenhub tersebut Mas Hersu. ya. Jadi sahih ya anunya. Aduh, Oke, ya. oke. Mari kita ngomongin dari mana dulu yang kita mau omonginnya dulu. Yang seru banget ini Mas Hersu ini ada perkembangan baru eh, dari Gibran lah begitu ya Hmm. karena eh, apa namanya tempat tiga yang kita kemarin itu sudah spill kan di konten Yang kita kan bahwa besar Krakatau itu ya. Krakatau bandar apa namanya? betul Hmm. Krakatau Bandar Samudra atau Krakatau International Port Ya. yaitu pelabuhan yang terbesar dan terdalam di Indonesia yang dimana ternyata eh, di tempat ditempatkannya tiga ketua organisasi relawan Gibran. Hmm. Ini betul-betul Hmm. kok tega banget begitu ya. Dan mereka ini siapa saja ya? Mereka ini adalah sebagai komisaris utamanya itu bernama Nasrullah. Hmm. Nasrullah ini adalah ketua relawan Gibran Maju, Mas Hersu. Maju kemana? Eh, Hah? ya, ya maju ke 2029 mungkin Oke, ya. ya, ya, walaupun itu yang disindir Gerindra ya ketika Pak Jokowi di Lampung ngomong bahwa target kita tidak hanya sekedar masuk ke parlemen kan begitu. Nah, terus tadi ya Iya, kata 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 Gerindra lebih kita anu dulu lah dukung program kerja Pak Prabowo dulu lah ya tahun 2000 dan masih lama gitu ya, maksudnya bilang masih lama. jauh gitu ya. Ya ini wakil Agenda presidennya. politiknya sudah Ya. di ini dari sekarang begitu ya. Dan dia ini juga sebagai ketua Mahkamah Partai PSI. Nah, Jadi posisinya tinggi sekali Nasrullah ini. Dia juga pegang LBH-nya PSI begitu Mas Hersu. Nah, yang kedua ini sebagai komisaris bernama Wila Megarani. Nah, ini adalah ketua relawan Beta Gibran. Dan oke. yang ketiga yaitu komisaris Ellen Kurnialis. Ini ketua relawan Bala Gibran. Nah, Ini kok, namanya Ellen. ini perusahaannya Gibran, keluarga Pak Jokowi, atau perusahaan BUMN ini sebenarnya?
ini adalah cucu dari Krakatau Steel, Mas Hersu. Oke, Jadi ya. Krakatau Steel sendiri adalah sebuah industri Hmm. yang strategis, ya ini sejak lama ini berdiri, Hmm. dan kemudian ada di bawahnya ada BUMN infrastruktur, dan di bawahnya lagi ini adalah Krakatau Bandar Samudra ini tadi. Dan Krakatau Bandar Samudra ini salah satu dari anak perusahaan Krakatau yang Paling sangat menguntungkan ya? untung, Ya, paling menguntungkan. paling menguntungkan. Hmm, hmm, hmm. Betul, karena memang nggak ada saingannya. Bayangkan, ini memiliki pelabuhan yang terbesar dan terdalam, yang artinya bisa kapal-kapal yang sangat besar, yang tentu saja kalau kapal besar itu lambungnya juga dalam ya, Hmm. itu bisa bersandar di sana dan bongkar muat di sana. Dan tentu saja kalau yang namanya pelabuhan ini tidak hanya sekedar mengurusi soal pelabuhannya itu sendiri, secara teknis mereka juga memiliki warehouse raksasa begitu ya, Hmm. atau pergudangan raksasa, tempat menampung barang-barang itu, kemudian ketika dibongkar muat, ada sistem pergudangannya, sebelum itu kemudian didistribusikan oleh masing-masing perusahaan itu ke tempat masing-masing. Ini kerja besar, Mas Hersu. Yang ini tidak main-main untuk bekerja di tempat seperti itu. Saya tahu ini karena saya lulusan dari kelautan dan perikanan, jadi Hmm. salah satu tempat kita apa namanya, kita mata-mata kuliah kita meninjau pada Kampusnya segala bukan macam di dari Ruko kan ya, pelabuhan Bagi ya? seperti itu. Kampusnya ya? Ya, Kampusnya bukan di Ruko ya? ya, alhamdulillah tidak di Iya, ruko begitu iya, ya. iya, iya. Jadi Hmm. Hmm. Jadi ini kok bisa, ini orang dari latar belakang apa begitu ya, Hmm. yang sehingga mereka bisa menjadi komisaris loh. Hmm. Kalau mereka dimasukkan saja sebagai staff, taruhlah ke staff itu kan masih ada trainingnya, masih ada belajar yang memang masih nggak apa-apa. Tapi ini dia dimasukkan sebagai komisaris yang artinya melakukan evaluasi terhadap operasional, kemudian melihat laporan keuangannya, kemudian ikut membangun perusahaan tersebut untuk masa depannya itu seperti apa dan sebagainya. Jadi tidak hanya di masa sekarang, dan Ya. ini Hmm. perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan asing yang berhubungan dengan Indonesia, para Ya. investor asing. Hmm. Luar Itu kalau biasa ini Mas Heri. kalau kalau generasi baby boomer kan nyebutnya ini hancur minah gitu. Kalau Gen Z apa Hancur menyebut? Mini. Kalau Gen Z apa menyebutnya? Ini membagongkan Mas Herso. Oh, mengagumkan Ya, gitu ya. membagongkan. Hmm. Iya, dan sekarang demi untuk melindungi para komisaris tersebut, yaitu Hmm. karena ada 4 komisaris, 3 yang sudah kita sebutkan tadi berasal dari Gibran, gitu, karena merupakan ketua relawannya Gibran, organisasi relawan. Hmm. Bayangkan 3 organisasi relawan dititipkan di satu perusahaan yang sama. Hmm. 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 Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kalau Jadi dititipkan aja sih nggak apa-apa. Kalau dititipkan itu namanya dititip ya. Udah dia nggak ngapa-ngapain di situ. Kalau ini enggak, ini ditempatkan dalam posisi yang strategis gitu. yang strategis dan orang yang sama dengan identitas politik yang sama sangat mudah untuk berkong kali kong Hmm. begitu. Ya seharusnya kan saling mengawasi. Dewan komisaris itu juga saling saling berbagi, saling mengisi, Hmm. saling mengawasi satu sama lain juga. Kan seringkali ada kasus hukum yang melibatkan komisaris begitu, karena dia menyetujui ini, menyetujui itu, atau kemudian membawa orangnya dimasukkan ke sana, dimasukkan ke sini. Dan ini betul-betul nggak masuk akal. Ini mau Hmm. jadi apa ya? Dan kita kasihannya kok ya Krakatau loh, Mas Hersu. Ini Hmm. Krakatau lagi gitu. Nah, ini Yang tunggu Krakatau ini kan sebenarnya kalau ininya gunung berapi, Mbak. Jadi tunggu meledaknya ini. Kalau sudah begini, betul, ini kan udah mulai mendidih betul. ini, dan mahmanya udah mulai Mhm. mendidih, itu tinggal meledaknya kalau nggak segera ini di apa dikoreksi, nggak dibenerin nih, Mbak. Nggak dibuatkan apa tempat cairan laharnya itu mesti disiapkan itu untuk ya. Iya, apalagi kita tahu Gunung Krakatau dan juga anak Krakatau itu kan gunung berapi atau volcano Ya yang itu dia. sangat aktif ya. Ya, ya. Luar biasa itu, keaktifannya bisa sehari saja bisa berapa letusan Mas Ya. Ersu. Ya. Walaupun dalam bentuk kecil, blar blar blar, tapi sehari bisa berkali-kali, bisa puluhan bahkan sampai ratusan. Hmm. Ini apa, menunggu alam marah dalam hal ini. Jadi coba saya lihat, sekarang mereka berusaha menyembunyikan dengan menyembunyikan websitenya. Jadi mereka ini tidak, kalau kita kita melihat, kita menanyakan kepada AI, itu masih muncul linknya Mas Hersu. Jadi dan Jadi masih polanya ketika sama dengan ini dong ya kemarin yang websitenya yang siapa yang di mana Krakatau Posko, Krakatau sama ya? Posco, Ma- sama.
sama. Sama seperti itu. Iya. Hmm. Jadi sekarang lagi tren ini kayaknya hal seperti ini disembunyikan begini. Jadi kalau kita nyari linknya begitu Dewan Komisaris untuk Krakatau International Port itu kan nama lain dari Krakatau Bandar Samudra ini. Maka akan muncul jajaran Dewan Komisaris PT Krakatau Bandar Samudra adalah sebagai berikut bla 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 4 orang itu begitu. Dan kemudian mengacu kepada Krakatau International websitenya. Tapi kalau websitenya ini kemudian kita klik itu nggak muncul Mas Hersu, jadi Hmm. disembunyikan. Isinya itu bisa macam-macam. Beberapa misalnya Hmm. under maintenance, Hmm. terus kemudian halaman tidak ditemukan, Hmm. 404, Hmm. 404 begitu yang not found seperti itu gitu. Nah, eh, coba kita lihat ya. Ini apa namanya? Krakatau Bandar Samudra yang di sini apa tupoksinya begitu untuk kita melihat apakah mereka memang mampu di situ secara profesional. Hmm. Ini adalah untuk bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan dan logistik, operator pelabuhan curah kering terbesar dan terdalam di Indonesia yang berlokasi di Cilegon, Banten. Dia memberikan jasa kepelabuhan, bongkar muat kargo, khususnya kargo kering, jasa pemanduan dan jasa penundaan kapal, penyedia fasilitas pergudangan dan transportasi pendukung dan sebagainya begitu ya yang memang biasanya gitu diberikan oleh pelabuhan tapi ini dalam skala yang lebih besar karena dia memiliki kemampuan logistik yang sangat besar atau bisa dibilang raksasa begitu. Tapi sekarang sudah tidak bisa diakses kalau kita membuka website resmi Krakatau Bandar Samudra Hmm. atau merek dagangnya Krakatau International Port ini sudah menghilang. Jadi alamat linknya ada, tapi tidak bisa diklik. Misalnya kita klik, yaitu misalnya tulisannya via offline. Hmm. Ini aneh banget. Sebuah perusahaan internasional tapi malah offline, padahal itu di hari kerja begitu. Dan jadi ini sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Bahkan ada berita pada tahun 2023 pun itu juga di take down Mas Irsu. Saya Ap- menemukan linknya, tapi ketika diklik nggak bisa, Apa itu? 404 not found. Tentang berita tentang pengangkatan komisaris itu. Bukan, ini mereka baru diangkat bulan Januari 2026. Jadi Hmm. sekitar setengah tahun saja. Dan mereka ini juga mendapatkan protes dari sebuah organisasi di Banten, Mas Hersu dipertanyakan gitu. Ini apa-apaan seperti ini, Bi. Tapi ya seperti biasa kemudian menghilang begitu saja, tidak ada tanggapan dan ketiga orang relawan Gibran ini tetap menjadi komisarisnya. Ya, Hmm. misalnya berita-berita ya di sini pelabuhan hub internasional dan curah terbesar di Indonesia itu ada di dalam websitenya. Jadi ada linknya, tapi kita klik lagi-lagi tidak bisa. Tulisannya adalah kami sedang offline. Jadi ini sebuah kebijakan yang sangat-sangat merugikan perusahaan hanya demi untuk melindungi nama-nama titipan tadi para relawan Gibran yang sekarang jadi komisaris tiba-tiba bayangkan. Yang kita konten sebelumnya kita membahas bagaimana Krakatau ini adalah sebuah perusahaan strategis yang tidak sembarangan menerima orang gitu, hanya orang tertentu saja dengan kualifikasi tertentu, dengan tes yang sangat rigid yang bisa diterima di sana. Tapi sekarang tidak hanya stafnya, tidak hanya manajernya, tapi komisarisnya bisa diisi oleh relawan yang tidak tahu apa-apa. Dan ketiga, relawan ini kalau kita cari secara daring begitu dalam jaringan internet Hmm. nggak menghasilkan apa Mas Hersu jejak profesional itu nggak ada. Yang Hmm. paling jejak profesional yang kita bisa lihat gitu ya dan itu pun juga profesionalnya di partai ya itu adalah Nasrullah. Nasrullah ini sebagai komisaris utama. Jadi Nasrullah ini kalau kita baca dia ini Nasrullah SH begitu ya memiliki gelar sarjana hukum tapi tidak disebutkan juga ketika kita cari pendidikannya itu kuliahnya di mana dan sebagainya itu tidak ada. Artinya ini mungkin tidak memiliki kantor hukum atau dia menjadi partnernya siapa karena biasanya kalau sebuah kantor hukum dia akan memiliki website, dia akan memiliki akun dan itu akan terdeteksi oleh AI begitu. Kalau kita mencarinya lewat AI, kalau tidak kita mencarinya lewat Google apa dan sebagainya itu juga akan terpantau di situ. Ya. Tapi ini tidak ada. Jadi situ hanya Nasrullah SH, profesi politisi advokat, partai PSI, jabatan di partai ketua DPP PSI dan advokat LBH DPP PSI. Itu saja. Dan concernnya
kalau saya melihat di akunnya PSI sendiri, dia seringkali memberikan komentar seolah menjadi jubir dari partai ya. Karena dia ketua Mahkamah Partai. Nah, seperti Oke. misalnya soal Rudi Mase yang bergabung kepada PSI, dia memberikan tanggapan apa dan sebagainya. Dan dia juga hanya ada satu kasus begitu yang berkali-kali di beberapa media begitu ya disebutkan, yaitu dia mengawal laporan kekerasan seksual terhadap anak di Banten ke pihak Polda Banten. Jadi concernnya memang kepada perempuan dan anak. Kepada perempuan dan anak ini Mas Ersu, bukan kepada samudra, sistem logistik, pergudangan apa dan sebagainya begitu ya. Jadi memang mereka ini ketiganya tidak memiliki jejak atau Ya. pengalaman di industri semacam itu. Oke, itu yang Gibrannya ya. Kita pindah pindah dong, jangan Gibran dulu. Kan Oh, tadi kita ini baru Nasrullah Mas Ersu. Saya baru oh, lanjutkan sedikit ya. oke. Ada dua lagi, namanya adalah Willa Megarani. Hmm, Ya, ini Willa Megarani ini juga kalau kita cari-cari, ini kok nggak ada ya, hmm, apa namanya jejaknya begitu. Tapi hmm, ada fotonya di sini. Ini kita tampilkan ya. Tapi nggak bisa diklik begitu foto tersebut begitu. Yang hmm, seharusnya isinya adalah berita. Dia hanya tercatat sebagai jejak profesionalnya nih adalah sebagai aktivis relawan politik berperan aktif di barisan pendukung pemenangan sebagai perwakilan dari relawan Beta Gibran. Riwayat pendidikannya tidak terdapat publikasi resmi atau jejak digital yang terbuka ke publik mengenai riwayat pendidikan tinggi atau gelar akademis spesifik yang dimiliki oleh Willa Megarani ini. Dan satu lagi yaitu adalah Ellen Kurnialis, ini laki-laki walaupun namanya Ellen ya. Dan ini juga sama saja, mereka semua ini juga tidak ada LinkedIn-nya Mas Irsu. Biasanya kalau yang sekarang masih muda-muda seperti ini ya, masih usia 30-40 gitu, bahkan 50 pun juga mereka kalau masih aktif biasanya memiliki LinkedIn, kecuali kita mungkin ya kita nggak nyari kerja soalnya. Nah, Iya, nggak jadi kerja juga nggak dicariin sama kerjaan kayaknya. iya malah kerjaan nyariin kita begitu seringnya. Nah ini di sini misalnya ya nggak ada ya penunjukan relawan Gibran dan pengurus PSI jadi komisaris Krakatau Internasional Port Tuai Kritik misalnya ya berita-beritanya masuk ke situ tapi secara spesifik secara pribadi memang tidak ada. Relawan Gibran dan pengurus PSI kuasai kursi komisaris Krakatau Steel, publik soroti dugaan politik balas jasa ini banyak sekali tapi mereka juga berita-berita ini tidak mencantumkan pendidikan mereka ini apa. Jadi nggak jelas. Padahal sebagai komisaris tadi kemarin kita tapping itu kawan kita saja yang duduk di menengah ya, di manajerial itu di menengah di perusahaan salah satu perusahaan di Krakatau saja memiliki pengalaman itu sampai hampir 20 tahun di BUMN, di swasta dan sebagainya dan kalau dicari pasti ada jejaknya. Tapi ini kok nggak ada sama sekali dan mereka menjadi komisaris dari BUMN. BUMN besar dan menguntungkan pula. Berapa gajinya? Luar biasa Mas Ersu. Oke, kita beralih deh, boleh deh. Mau mau ke mana dulu? Mau ke Kaisang dulu atau mau ke Bobby dulu? Kalau Bobby lucu-lucuan kan. Kaisang dulu. Kaisang dulu ya, karena Bobby lucu-lucuan nanti Mm-mm, kita pasti lucu tapi nggak lucu jadinya kan gitu ya. betul. Ya ya oke. Kaisang ini kayak yang tadi Mbak Agi udah singgung soal menggunakan gedung kan ya, fasilitas Iya, pemerintah untuk kegiatan partai ya. betul, betul. Jadi ini gedung dari Kementerian Kehutanan. Jadi gedung di Kementerian Kehutanan itu banyak banget. Hmm. Kalau di Bogor itu bertebaran Mas Ersu, ada Hmm. di beberapa tempat begitu ya. Hmm. Karena sering dipakai buat pelatihan, buat pelantikan, penanaman pohon, tempat menanam benih gitu apa dan sebagainya. Jadi ini salah satu gedung di Bogor yaitu yang berlokasi di Jalan Ishak Juarsa ini di daerah Gunung Batu Bogor. Kalau dari pusat itu dari Jembatan Merah kita ke atas gitu ya, itu ada di Hmm. sebelah kiri itu lokasinya. Kan ada Tugu di situ sebelum Tugu itu ada Ya. lokasinya di situ Mas Hersu. Ini adalah Jembatan ya, dekat jembatan gedung ya. Jembatan dekat merah. jembatan. Ya, ya, ya. Oke. Betul, Ya, betul. ya. Hmm. Iya. Dan ini adalah memang Pusdiklat ya, Pusdiklat SDM Sumber Daya Manusia milik Kementerian Kehutanan Kemenhut. Yang kita tahu Kemenhutnya adalah Raja Juli Antoni, yang ini adalah pengurus PSI. Sekarang jadi sekjen ya Mas Heru ya. Ya, ya. Eh, atau
Dan fasilitas itu diduga kuat digunakan untuk menggelar agenda internal. Dan ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat sensitif karena partai menggunakan fasilitas negara dalam hal Hmm. ini. Ini perlu dipertanyakan, ini gimana ceritanya begitu. Partai menggunakan fasilitas negara, apalagi menterinya adalah menteri orang PSI. Hmm. Menterinya inner circle-nya Pak Jokowi juga begitu. Hmm. Jadi ini ada Sekjen Mata Hukum di Bogor ya, Muksin Nasir ini yang mengatakan ini bukan sekedar perkara pinjam meminjam gedung yang biasa, tapi merupakan ujian nyata terhadap etika politik, kepatuhan hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ya, kita melihatnya jadinya ya seperti itu dan sampai sekarang ini sebetulnya sudah tanggal 27 Juni Mas Hersu ya, Hmm. ini dipersoalkan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban, belum ada tindak lanjutnya seperti apa gitu. Kalau menurut mata hukum tadi, kantor diklat itu barang milik negara. Seluruh biaya operasional, perawatan, hingga listriknya ditanggung oleh uang rakyat melalui APBN. Ketika aset ini dipakai untuk kepentingan internal parpol, publik tentu berhak mempertanyakan di mana batas tegas antara urusan negara dan urusan golongan. Hmm. Ini kalau mengacu kepada Islam sangat berat ini masih Ya. peraturan di Dipakai apa Islam. tadi ya caranya ini Mbak? Oleh mereka? Ini kan gedung Untuk diklat. semacam sekolah partai. Kalau Sekolah. di PDIP gitu ya suka ada sekolah partai di kebagusan gitu kan. Ini ya semacam untuk pendidikan, untuk Yang training ya mbok kader modal partai. gitulah ya. Kecuali kalau itu memang gedung itu dikomersialkan gitu bisa disewa. Tapi biasanya kalau untuk gedung pemerintahan walaupun disewakan kalau digunakan untuk aktivitas partai nggak diperkenankan ya Mbak Agi ya. Biasanya untuk Betul. acara-acara Untuk sosial. aktivitas politik Ya, biasanya tidak boleh. ya, ya. Mhm. Oke. Iya. Jadi kan kalau fasilitas negara itu biasanya ya mutlak hanya digunakan untuk pelayanan publik, tugas Mhm, mhm. negara. Kalau dipakai oleh badan atau lembaga lain gitu ya, dipinjam, Hmm. itu pun ada administrasinya, ada Yes. permohonannya, ada apa, atau bahkan sewa apa dan sebagainya. Jadi ini yang diminta adalah transparasinya. Ini bagaimana ceritanya? Memang bisakah itu disewakan? Kalau Ya. disewakan kepada partai ini kan bagaimana soal keuangannya apa dan sebagainya? Ya etika politik lah ini. Yes, oke. Oke, yang kaitannya dengan Bobby kelihatannya juga soal etika juga ya, soal pemanfaatan rumah dinas kalau yang ini ya Mbak Agi ya. Iya, ini rame ya Mas Ersu. Ya rame-rame Udah. karena banyak orang juga ini, waduh bener-bener kok memang sulit untuk membedakan mana fasilitas negara, mana fasilitas publik itu banyak sekali pejabat kita yang nggak memahami itu ya. Ini sedikit aja tadi Mbak Agi kan ngomongin soal agama itu kan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu yang sangat terkenal begitu kan katanya dia itu yang ketika datang anaknya dia matikan tuh lampunya itu ketika ditanya urusannya urusan apa ini Lampu urusan minyak, betul. ya urusan negara atau urusan keluarga kalau urusan keluarga ya dia matikan sampai sebegitu ekstrimnya tapi saya kira praktek-praktek semacam itu justru itu adalah etika publik yang betul-betul luar biasa dan bayangkan kalau sebenarnya sekarang terjadi seperti itu kan para pejabatnya luar biasa bangsa ini gitu. Tapi ini Luar biasa sejahtera kita Mas iya, Ersu. iya, iya. Ini ruangan dipakai anak bocilnya gitu main bola gitu ya. Waduh, waduh. Hmm. Iya, jadi kalau zaman Khalifah kita, Khalifah Rasyidin kan ada 4 gitu ya. Ini bahkan Umar bin Abdul Aziz sering disebut sebagai Khalifah kelima begitu. Saking amanahnya. Jadi Hmm. dia mematikan, seperti diceritakan Mas Heru, mematikan lampu minyak tersebut dan kemudian menyalakan lampu minyak yang lain. Karena katanya itu di lampu minyak yang pertama, minyaknya dibeli dari Baitul Mal begitu. Dan kemudian yang lampu minyak yang kedua dia beli secara pribadi sendiri untuk menerangi ya. Zaman itu kan belum ada listrik. Sampai segitunya hal seperti itu diperhatikan Ya. luar biasa. Hmm. Jadi ya ini apa kabar ya Bobby ini yang rame nih Mas Hersu di mana-mana. Hmm. Akhirnya menyebar dengan sangat cepat ya videonya bagaimana Dan ada take down take downan aula. juga nanti ini akhirnya ada take down juga ya. Hmm. Iya, jadi Aula Tengku Rizal Nurdin ini sebuah nama aula di kantor apa rumah gubernur begitu ya Mas Hersu, rumah dinas gubernur yang sebetulnya kalau yang sering kita lihat ini sering dipakai untuk rapat, untuk pertemuan ya karena berkarpet, semuanya dari ujung ke ujung berkarpet, terus kemudian ada bendera-bendera gitu kan yang mewakili biasanya kalau di ini gubernur gitu mewakili dinas ini apa dan sebagainya Saya berapa begitu kali deh pertemuan datang ke mana ke rumah dinas ini ketika dulu masih rumah dinas ya. kan masih Iya, di Medan ya. Berapa kali. betul. Iya. Saya hanya pernah sekali ke sana dulu ya, pas Hmm. ada acara seminar begitu. Tapi
Ya, biasanya memang untuk acara resmi seperti itu. Kenapa dipakai main bola? Mentang-mentang sekarang sedang demam bola. Hmm. Dan kenapa juga diunggah begitu ya? Hmm. Walaupun kalau seandainya nggak diunggah pun saya juga, ya walaupun nggak diunggah ya seharusnya tidak boleh. Hmm. Tapi ini dengan bangganya kemudian diunggah memperlihatkan bagaimana kedua anaknya, putra dan putri itu bermain bola di situ beserta dengan mungkin di situ adalah saudara atau staf atau karyawan dari rumah dinas tersebut begitu. Mereka bergembira lari sana lari sini apa dan sebagainya ya itu kan fasilitas negara di situ apalagi berkarpet gitu Hmm. walaupun dikatakan itu sepertinya bolanya bukan bola bola asli deh bola kulit yang dipakai untuk main bola ya anak-anak biasanya mereka main bola plastik Hmm. tapi sekarang sudah sangat jarang ada bola bola plastik kalau ya maaf anak kampung misalnya yang murah itu biasa masih bola plastik tapi bola kulit untuk setingkat Bobby itu sangat-sangat biasa saja Mas Hersu begitu karena anak-anak di komplek di Jakarta sini juga sangat biasa memiliki bola yang memang ukurannya lebih kecil tapi dari kulit ya bola apapun lah tapi digunakan di situ di Dan, dan, tempat dan, fasilitas dan negara itu diunggah di akun Instagramnya ya Mbak Gia? diunggah di akun media sosialnya yang kemudian di take down oleh mereka setelah rame-rame dihujat begitu. Hmm. Hmm. Dan dipertanyakan ini apa kabar begitu ya, menggunakan fasilitas negara untuk kesenangan pribadi, untuk urusan keluarga yang kemudian dengan bangganya diunggah. Nah, Hmm. ada juga tokoh Gensi di Sumatera Utara di Medan gitu loh, di Huta Barat yang kemudian mengajak untuk berdiskusi secara terbuka soal penggunaan fasilitas negara itu dari segi hukum. Ini luar biasa Gensi yang seperti ini. Dan sampai sekarang ya belum terjadi dan tidak ada jawaban dari pihak Bobi Nasution sebagai gubernur Sumatera Utara. Ya, ini lagi-lagi etika ya. Lagi-lagi etika dan penggunaan fasilitas negara yang nomor satu, Gibran menitipkan para relawannya Hmm. untuk menjadi komisaris di BUMN perusahaan negara mendapatkan fasilitas segala macam lah yang namanya komisaris itu. Yang seharusnya ada Dan yang juga lebih berhak bocil-bocil di juga ya situ. yang dijadikan komisaris di situ ya. Tempat dianggap tempat bermain juga gitu ya. Iya, kalau kalau ini kebetulan usianya mungkin usia sudah apa namanya tidak yang seperti apa yang kemarin ada Tingkah ya. komisaris usia dua puluh Ya, ya. tujuh 28. Ini sih sudah lebih tua memang, tapi ya kemampuannya itu loh Mas Hersu Hmm. apa kapabilitasnya yang dipertanyakan kan masih banyak yang lebih berhak Ya, kasihan yang sudah belajar dari kecil, dari remaja untuk mencapai cita-cita tinggi dan untuk masuk ke sana itu dengan meritokrasi. Ya ya. ini kan anti meritokrasi akhirnya. Oke. Oke, Mbak Ki. Ya, udah mau speechless deh kalau ngomongin keluarga yang satu ini ya. Betul, iya. Iya. Kenapa semuanya bisa seperti itu ya? Ternyata menular sifat seperti soal Ya, etika itu saya tadi. kira itu kan pola pendidikan ya dalam keluarga ya, Mbak Mhm, Ki. Yang hal yang semacam itu, mhm. value yang memang di Value. sebuah keluarga itu. Oke, Mbak Gi, Mhm. ya. Eh, kita kita hentikan dulu ya ngobrolin tiga orang ini. Gitu. Kita Oke, ketemu lagi dalam episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Harus Arif. dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh.